Wah, ini benar-benar di luar dugaan kita semua. FIFA sampai ikut turun tangan. Dibongkar langsung oleh hacker. Ternyata pada pertandingan Timnas Australia versus Timnas Indonesia yang dimenangkan oleh Australia dengan skor 5-1 sudah diatur oleh mafia bola. Bagaimana kronologi dan fakta lengkapnya simak baik-baik, kalian pasti dibuat terkejut. Kekalahan memalukan atas Australia kemarin membuat Marcelino keceplosan bongkar rahasia besar yang ada di locker room Timnas Indonesia. Semua auto dibuat kaget dan terkejut setelah mendengarnya. Kok bisa itu semua terjadi? Mengapa demikian? Simak baik-baik video ini. Terus semangat pantang menyerah, boys. Bek Timnas Indonesia El Nyengir tak kehabisan cara agar teman temanya kembali bergairah dan semangat lagi menatap laga ke depan. Beginilah cara yang dilakukan Mace Hilgers agar para pemain tetap fokus dan siap untuk membantai dek Bahrain. Loh, apa-apaan ini? Timnas Indonesia semakin diremehkan oleh media luar usai kekalahan memalukan. Berani-beraninya media sampah asal Belanda ini tegak mengatakan hal yang bikin fans Timnas Indonesia dibuat ketakutan. Semoga saja itu semua tidak terjadi, guys. Kira-kira apa ya yang dikatakan media tersebut? Simak baik-baik. Sebelum lanjut ke beritanya, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe agar kamu tidak ketinggalan konten menarik lainnya dari channel Total Timnas. Wah, ini benar-benar di luar dugaan kita semua. FIFA sampai ikut turun tangan. Dibongkar langsung oleh hacker. Ternyata pada pertandingan Timnas Australia versus Timnas Indonesia yang dimenangkan oleh Australia dengan skor 5-1 sudah diatur oleh mafia bola. Bagaimana kronologi dan fakta lengkapnya simak baik-baik, kalian pasti dibuat terkejut. Pada pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Grup C yang berlangsung pada 20 Maret 2025, tim nasional Indonesia mengalami kekalahan telak dari Australia dengan skor 1-5. Namun, di balik hasil tersebut, muncul laporan mengejutkan mengenai dugaan keterlibatan mafia perjudian bola yang mempengaruhi jalannya pertandingan. Indonesia sengaja diatur kalah oleh bandar judi bola. Seorang peretas anonim bisa saja berhasil membongkar jaringan perjudian ilegal yang diduga kuat terlibat dalam pengaturan skor pertandingan tersebut. Kemungkinan besar data yang diperoleh menunjukkan adanya transaksi mencurigakan antara oknum tertentu dengan sindikat perjudian internasional yang berpusat di luar negeri. Informasi ini kemudian diserahkan kepada otoritas terkait untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Apabila itu benar terjadi, semoga saja FIFA menanggapi temuan ini. Kemudian FIFA menyatakan keprihatinannya dan menegaskan komitmennya untuk memberantas segala bentuk kecurangan dalam sepak bola. FIFA bekerja sama dengan Federasi Sepak Bola Nasional dan aparat penegak hukum untuk memastikan integritas olahraga tetap terjaga. Di Indonesia, Ketua Umum PSSI sebelumnya telah menekankan pentingnya pemberantasan mafia bola sebagai bagian dari transformasi sepak bola nasional. Beliau mengapresiasi langkah Polri dalam mengungkap kasus-kasus pengaturan skor dan perjudian online, serta mendorong agar upaya tersebut terus dilanjutkan untuk menciptakan iklim sepak bola yang bersih dan fair. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo bisa uga menegaskan komitmen institusinya untuk memberantas match fixing dan judi online dalam sepak bola. Beliau mengungkapkan bahwa Polri telah menangkap beberapa tersangka yang terlibat dalam sindikat perjudian bola yang beroperasi secara internasional dengan server yang diduga berada di Filipina dan diikuti oleh puluhan ribu anggota. Kasus ini menjadi peringatan bagi semua pihak bahwa praktik kecurangan dalam sepak bola tidak akan ditoleransi. Diharapkan dengan adanya tindakan tegas dari berbagai pihak, integritas dan kualitas sepak bola, khususnya di Indonesia, dapat terus meningkat. Bagaimana guys menurut kalian dengan temuan-temuan yang beredar di media sosial tentang pertandingan antara Australia versus Indonesia yang dimenangkan oleh Australia dengan skor 5-1? Tersebut ternyata sudah diatur oleh mafia bola.
Apakah kalian percaya dengan hal itu? Coba tulis pendapat kalian pada komentar di bawah ini. Di sisi lain dan faktanya, mental para pemain timnas Indonesia terus dipompa untuk menghadapi Bahrain. Pasalnya, mental Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan sempat oleng buntut dihajar Australia. Mental pemain skuad Garuda ambruk gara-gara dihajar Australia 1-5 pada Kamis 20 Maret 2025 di Stadion Sepak Bola Sydney dalam matchday ke-7 putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Manajer Timnas Indonesia, Sumarji, terus membangkitkan mental para pemainnya sebelum menjalani pertandingan penting kontra Bahrain. Nasib skuad Garuda dapat ditentukan. Tentunya kita tahu kalau berbicara kemarin, selesai pertandingan, tentu kita dengan kekalahan yang banyak, tentu itu berpengaruh kepada mental pemain, ujar Sumarji kepada wartawan. Timnas Indonesia akan menjamu Bahrain pada Selasa 25 Maret di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta Pusat dalam lanjutan putaran ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia telah tiba di Jakarta pada Sabtu 22 Maret. Skuad Garuda punya waktu yang cukup untuk melakukan persiapan, latihan, sampai pemulihan mental sebelum menghadapi Bahrain. Tetapi, yang harus kita yakini bahwa mental pemain sudah harus kita pompa kembali untuk betul-betul mempersiapkan diri menghadapi pertandingan selanjutnya, ucap Sumarji. Saya yakini untuk mental pemain akan siap menghadapi Bahrain, imbuh sosok yang juga menjabat menjadi Ketua Badan Tim Nasional (BTN) sekaligus anggota Exco PSSI tersebut. Kekalahan memalukan atas Australia kemarin membuat Marcelino keceplosan bongkar rahasia besar yang ada di locker room Timnas Indonesia. Semua auto dibuat kaget dan terkejut setelah mendengarnya. Kok bisa itu semua terjadi? Mengapa demikian? Simak baik-baik video ini. Marcelino Ferdinand mengungkapkan perkataan sang pelatih Patrick Kluivert ketika Timnas Indonesia ketinggalan 0-3 pada babak pertama laga kontra Australia. Timnas Indonesia dipermak 1-5 oleh Australia pada laga ke-7 grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Sydney Football Stadium Kamis 20 Maret 2025. Hasil ini jadi debut tragis bagi Patrick Kluivert. Pelatih asal Belanda tersebut diharapkan dapat membawa pasukan Garuda lolos ke Piala Dunia 2026. Dalam laga tersebut, Timnas Indonesia langsung tertinggal 3 gol di babak pertama. Gol-gol Australia dicetak oleh Martin Boyle 18, Nissan Fulupilai 20, dan Jackson Irvin 34. Usai babak pertama, Patrick Kluivert tentu memberi instruksi agar skuad Timnas Indonesia segera bangkit. Marcelino Ferdinand membocorkan apa yang diungkapkan pelatih asal Belanda di ruang ganti. Menurutnya, tim bermain baik di 15 menit awal. Patrick Kluivert langsung evaluasi terjadinya gol yang bersarang di gawang merah putih. Ex-pemain Persebaya Surabaya tersebut tidak bisa berbicara terlalu banyak soal kekalahan sore ini. Dirinya langsung menatap fokus laga selanjutnya bersama Timnas Indonesia. Seperti yang kita lihat bahwa di 15 menit pertama kami mendominasi dan kami mengevaluasi soal terjadinya gol, ujar ex-pemain Persebaya Surabaya tersebut. Tentu saja dari pemain belakang hingga depan harus evaluasi. Pokoknya kami harus evaluasi usai kebobolan terbanyak 3 gol dan ya kita harus evaluasi pertandingan selanjutnya. Kami tidak bisa berbicara banyak soal kekalahan ini, kami harus terima dan evaluasi, ujarnya. Kita harus belajar banyak dari pertandingan ini, ujar Marcelino Ferdinand usai laga berdasarkan rekaman yang diterima redaksi bolasport.com. Kita tahu kita tidak mudah buat menyatukan chemistry. Tentunya orang-orang tahu. Tidak ada alasan soal kekalahan, kami perbaiki di laga home kita. Mau tidak mau kita harus 100%. Kita mengambil pengalaman dari laga ini. Dan harus kami evaluasi bersama, ujarnya. Terus semangat pantang menyerah, boys.
Bek timnas Indonesia El Nyengir tak kehabisan cara agar teman temanya kembali bergairah dan semangat lagi menatap laga ke depan. Beginilah cara yang dilakukan Mes Hilgers agar para pemain tetap fokus dan siap untuk membantai dek Bahrain. Bek timnas Indonesia Mes Hilgers memberikan kata-kata penyemangat pada skuad Garuda usai dibekap oleh timnas Australia Kamis dalam kurung 21 Maret 2025. Timnas Indonesia hancur lebur ketika menjalani laga ke-7 grup C ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bermain di Sydney Football Stadium, tuan rumah Australia meremukkan skuad Garuda dengan skor 5-1. Timnas Indonesia sebenarnya mengawali laga dengan brilian. Mereka mendapat 2 peluang mencetak gol melalui Jay Itzes dan Kevin Dix. Sayangnya, tandukan Itzes ditepis kiper Australia. Sementara itu, bola eksekusi penalti Dix membentur tiang gawang saja. Kekalahan dari timnas Australia itu terasa sangat menyakitkan. Sebab tak ada yang menduga bahwa timnas Indonesia bakal dibantai dengan skor telak seperti itu. Terlebih di laga sebelumnya, Indonesia bermain solid. Mereka bisa menahan imbang Australia dengan skor 0-0 di Jakarta. Mes Hilgers kemudian coba mengangkat kembali semangat tempur rekan-rekannya. Ia menulis pesan penyemangat di laman Instagramnya @meshilgers. Mes Hilgers tampil sejak menit pertama ketika timnas Indonesia berduel lawan timnas Australia. Sayangnya ia tak bisa main penuh selama 90 menit. Ia cuma berada di lapangan selama 60 menit saja. Sebab Mes mengalami cedera. Tampaknya ia mengalami cedera pangkal paha tapi belum diketahui separah apa cedera tersebut. Belum diketahui apakah nanti Mes bisa main kontra Bahrain atau tidak. Loh, apa-apaan ini? Timnas Indonesia semakin diremehkan oleh media luar usai kekalahan memalukan. Berani-beraninya media sampah asal Belanda ini tegak mengatakan hal yang bikin fans timnas Indonesia dibuat ketakutan. Semoga saja itu semua tidak terjadi, guys. Kira-kira apa ya yang dikatakan media tersebut? Simak baik-baik. Perjalanan timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026 dipastikan akan semakin terjal. Mereka baru saja menerima kekalahan dengan skor 5-1 saat bertemu dengan Australia pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sempat berada di posisi ketiga dan berjarak 1 poin dari Australia, skuad Garuda harus turun ke posisi 4 klasemen sementara. Tentunya ini membuat langkah mereka untuk langsung menuju ke Piala Dunia tidak mudah. Media asal Belanda, ESPN-NL, ikut menyoroti kondisi timnas Indonesia saat ini. Bahkan mereka menilai bahwa jalur otomatis ke Piala Dunia akan sulit didapatkan oleh timnas. Nantinya 2 tim terbaik di setiap grup akan lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Bagi Indonesia ini berarti kualifikasi langsung ke Piala Dunia masih jauh. Jepang dapat lolos ke Piala Dunia paling cepat pada hari Kamis dengan kemenangan atas Bahrain, tulis ESPN-NL. Patrick Kluivert sebenarnya masih memiliki peluang tipis untuk bisa mengunci posisi kedua klasemen. Tentunya butuh keajaiban agar mereka bisa menyapu bersih 3 laga tersisa. Skuad Garuda akan bertanding melawan Bahrain dalam kurung 25/3, Cina dalam kurung 5/6, dan Jepang dalam kurung 10/6. Perebutan tempat kedua yang juga memberikan mereka hak untuk lolos langsung masih terbuka. Namun Indonesia akan membutuhkan keajaiban kecil untuk mencapai tempat tersebut. Tim ini masih bisa lolos ke Piala Dunia melalui babak playoff, namun Kluivert dan kawan-kawan harus finish di posisi ketiga atau keempat dalam grup lanjutnya. Hasil pertandingan melawan Australia memang cukup mengecewakan. Namun mereka harus melakukan perawatan serius kepada Mes Hilgers dan Sandy Walsh yang mengalami cedera. Satu hal yang positif adalah permainan solid oleh Romani yang sukses mencatatkan gol di laga debutnya. Kluivert melihat Mes Hilgers harus keluar karena cedera setelah turun minum tidak diragukan lagi juga membuat pelatih FC Twente Joseph Oosting merasa frustasi. Penggantinya Sandy Walsh mengalami nasib yang sama 5 menit setelah masuk. Masih ada momen positif bagi Indonesia setidaknya bagi pemain debutan oleh Romani.
Ia menyumbangkan gol bagi tuan rumah dan secara pribadi ia memiliki perasaan yang baik tentang pertandingan internasional pertamanya. Meskipun secara keseluruhan suasana hati bukan yang terbaik, ujarnya. Usai kebobolan 5 gol, penjaga gawang timnas Indonesia Maarten Paes berikan pesan penuh haru kepada teman-temannya. Apakah pesan tersebut mampu menaikkan mental dan moral para pemain timnas Indonesia di laga selanjutnya melawan Bahrain? Berikut penjelasan lengkapnya. Kiper tim nasional timnas Indonesia, Maarten Paes, menyinggung soal kekompakan skuad Garuda usai dikalahkan Australia 1-5 di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Paes tepatnya berharap timnas Indonesia terus menjaga kekompakan, tetap bersama apalagi masih ada Bahrain. Timnas Indonesia akan berhadapan dengan Bahrain di laga ke-8 Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan itu akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Jakarta pada Selasa 25 Maret 2025 mendatang. Laga tersebut diharapkan menjadi momentum kebangkitan timnas Indonesia usai dibantai Australia 1-5. Ya, skuad Garuda menelan kekalahan memilukan itu di Sydney Football Stadium, Sydney, Australia pada Kamis 20 Maret 2025 kemarin. Sebab itu Maarten mengingatkan timnas Indonesia untuk tidak tercerai-berai usai kekalahan dari Australia. Dia meminta skuad Garuda tetap kompak menjelang laga melawan Bahrain. Tetap bersama, tulis Maarten dikutip dari unggahan akun Instagram pribadinya @maartenpaes, Jumat 21 Maret 2025. Maarten juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada para supporter. Garuda fans sebutan supporter timnas Indonesia memang hadir langsung di Sydney Football Stadium saat timnas Indonesia menelan kekalahan memilukan. Adapun pertandingan melawan Bahrain akan menjadi krusial bagi timnas Indonesia. Sebab saat ini skuad Garuda merosot ke posisi keempat klasemen sementara grup C dengan koleksi 6 poin. Timnas Indonesia berpotensi keluar dari persaingan lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Diketahui hanya 2 tim teratas di akhir klasemen yang berhak lolos langsung ke turnamen utama. Dengan 3 pertandingan tersisa, asa timnas Indonesia untuk lolos langsung sejatinya masih ada. Pasukan Patrick Kluivert akan bersua dengan Bahrain 25 Maret 2025, Cina 5 Juni 2025, dan Jepang 10 Juni 2025. Setelah kekalahan telak timnas Indonesia 5-1 dari Australia dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bisa saja langsung memanggil Erick Thohir ke Istana Merdeka. Semoga pembicaraan darurat ini segera dilaksanakan beberapa waktu usai kekalahan tragis atas Australia tersebut. Kekalahan yang mengejutkan tersebut memunculkan berbagai reaksi di kalangan publik, khususnya mengenai strategi yang diterapkan oleh pelatih asal Belanda, Patrick Kluivert. Kemungkinan Prabowo dikabarkan sangat kecewa dengan hasil pertandingan yang dinilai sangat merugikan bagi citra sepak bola Indonesia dan memalukan bagi bangsa Indonesia itu sendiri. Menurut sumber yang hadir dalam pertemuan tersebut, bisa jadi Prabowo menekankan pentingnya perbaikan besar dalam timnas Indonesia dan meminta agar perubahan segera dilakukan untuk menghadapi laga-laga berikutnya. Kita tidak bisa terus-menerus kalah dengan skor telak. Perubahan harus dilakukan, terutama pada posisi pelatih. Ini bukan hasil yang kita inginkan. Pelatih sudah baik sebelumnya, mengapa harus diganti dengan pelatih yang miskin taktik? Ini benar-benar memalukan negara Indonesia dan menjatuhkan harga diri bangsa di mata dunia, ujar Prabowo dalam pertemuan yang berlangsung sekitar 1 jam tersebut. Semoga saja Prabowo juga meminta Erick Thohir untuk segera menghubungi Shin Tae-yong, mantan pelatih timnas Korea Selatan yang telah berpengalaman di level internasional dan dikenal memiliki rekam jejak positif di Asia. Meskipun Patrick Kluivert memiliki nama besar di dunia sepak bola, keputusan untuk menggantinya dengan Shin Tae-yong dianggap langkah yang tepat untuk meningkatkan kualitas permainan timnas Indonesia.
Semoga saja dalam WKTU dekat Erick Thohir dikabarkan setuju dengan pandangan Presiden dan segera menghubungi pihak terkait untuk memulai pembicaraan mengenai kemungkinan perubahan di kursi pelatih Timnas Indonesia. Kami mendengarkan masukan Presiden dan tentu kami akan bekerja keras untuk membawa perubahan positif bagi sepak bola Indonesia. Begitu mungkin kira-kira, kata Erick Thohir. Sementara itu, banyak para penggemar sepak bola tanah air berharap keputusan ini dapat segera terrealisasi untuk memperbaiki performa Timnas Indonesia di ajang internasional mendatang. Mereka berharap dengan kehadiran Shin Tae-yong, Timnas Indonesia akan kembali menunjukkan permainan yang solid dan mampu bersaing di level yang lebih tinggi. Kabar tentang perubahan ini segera menyebar luas di kalangan publik dan banyak yang menantikan langkah konkret dari Federasi Sepak Bola Indonesia PSSI untuk mengambil tindakan tegas setelah hasil buruk yang diderita Timnas dalam pertandingan terakhirnya. Bagaimana guys menurut kalian? Apakah kalian setuju apabila Presiden menginstruksikan kepada PSSI untuk mengganti Patrick Kluivert agar tidak terjadi kekalahan-kekalahan selanjutnya bagi Timnas Indonesia dan digantikan oleh Shin Tae-yong? Coba tulis pendapat kalian pada komentar di bawah ini ya, di sisi lain dan faktanya. Ketua PSSI, Erick Thohir, melalui akun media sosial pribadinya, menegaskan komitmennya untuk terus bekerja keras membangun Timnas Indonesia agar bisa tampil di Piala Dunia. Ia juga mengingatkan pentingnya dukungan bagi Timnas, baik saat menang maupun kalah. Saya tetap dukung tim nasional sepak bola Indonesia di saat kalah ataupun menang, karena saya mencintai bangsa ini seutuhnya. Saya akan tetap bekerja keras membangun tim nasional ini untuk menembus Piala Dunia. Kepada para pemain, tetap tegakkan kepala kalian. Peluang itu masih ada, tulis Erick Thohir di akun Instagramnya. Semua dibuat sedih, tanpa terkecuali. Termasuk pemain yang gagal mengeksekusi penalti di babak pertama, yakni Kevin Dix. Beginilah pernyataan penuh haru dan kesedihan Kevin Dix melihat Timnas Indonesia dibantai Australia. Bagaimana langkah dan persiapan Kevin Dix untuk menghadapi laga selanjutnya? Berikut detail lengkapnya. Kevin Dix akhirnya buka suara setelah Timnas Indonesia dipermalukan Australia. Seperti yang diketahui, Timnas Indonesia baru saja dipermalukan Australia dengan skor 1-5. Duel ini terlaksana di Sydney Football Stadium, Sydney, Australia, Kamis 20 Maret 2025. Kevin Dix memiliki kesempatan untuk mencetak gol melalui penalti pada kesempatan tersebut. Hal itu terjadi ketika pertandingan baru berjalan 8 menit. Pelanggaran pemain Australia kepada Rafael Struijk di kotak terlarang melahirkan hadiah penalti untuk skuad Garuda. Namun, Kevin Dix gagal menjalankan tugasnya dengan baik. Bola hasil tendangan Kevin Dix membentur tiang gawang Australia dan memantul keluar. Setelah laga, Kevin Dix menilai ada momen bahagia dan sulit dalam sepak bola. Pemain bernomor punggung 8 itu kemudian berpendapat bahwa laga melawan Australia adalah salah satu momen tersulitnya. Sepak bola penuh dengan pasang surut dan malam ini adalah salah satu momen sulit itu. Kami memberikan yang terbaik, tetapi itu tidak cukup, tulis Kevin Dix dilansir bolasport.com dari Instagram pribadinya. Lebih lanjut, Kevin Dix menegaskan bahwa semua pemain merasakan kekecewaan serupa dengan supporter Timnas Indonesia. Namun pemain berposisi sebagai bek sayap kanan itu meminta supporter tetap memberikan dukungannya. Timnas Indonesia dijadwalkan melawan Bahrain pada laga selanjutnya. Timnas Indonesia wajib mengalahkan Bahrain jika ingin menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Tim asuhan Patrick Kluivert kini turun ke peringkat 4 di klasemen grup C dengan raihan 6 poin. Poin tersebut terpaut 3 angka dari Arab Saudi yang berada di posisi ketiga. Skuad Garuda lalu berjarak 4 poin dengan Australia yang menghuni peringkat kedua. Kami merasakan kekecewaan seperti yang Anda lakukan. Tetapi kami tidak akan berhenti mendorong. Terima kasih telah berdiri di belakang kami. Kami membutuhkan dukungan kalian lagi pada hari Selasa 25 Maret 2025, tutup Kevin Dix. Dibongkar langsung oleh pemain Australia.
Ternyata rahasia besar dari Australia bisa mengalahkan timnas Indonesia hingga babak belur. Bagaimana bisa strategi total football? Patrick Kluivert tidak bisa berjalan sesuai ekspektasi supporter timnas Indonesia. Simak baik-baik. Timnas Indonesia dibantai Australia 1-5 dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Man of the match dalam laga itu, Jackson Irvine ungkap caranya habisi skuad Garuda. Australia versus Indonesia berlangsung di Allianz Stadium, Sydney pada Kamis 20 Maret malam waktu Indonesia Barat. Ini merupakan matchday ke-7 grup C ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tuan rumah berpesta, menang 5-1. Brace dikemas Jackson Irvine, sisanya gol penalti Martin Boyle, tembakan Nissan Flupilai, dan sundulan Lewis Miller. Gol Indonesia dikemas oleh Ole Romeni. Jackson Irvine jadi man of the match di laga tersebut. Bermain sebagai gelandang tengah, Irvine jadi sosok untuk membongkar pertahanan garis tinggi timnas Indonesia. Para pemain Indonesia benar-benar melaju kencang, tidak ada waktu untuk menguasai bola di tengah lapangan, jelas Irvine kepada The Roar. Kami harus mengendalikan bola dengan lebih baik. Kami akhirnya bisa melakukannya seiring berjalannya laga, tambahnya. Jackson Irvine menjelaskan timnas Australia bergerak cepat ketika mampu menembus sepertiga akhir lapangan. Serangan tajam dan klinis dilakukan, hasilnya 5 gol bersarang ke gawang Martin Paes. Begitu kami menembus gelandang bertahan mereka dan bisa keluar dari tekanan, kami cepat masuk ke dalam kotak penalti dan yakin langsung bisa mencetak gol, ungkapnya. Kami memulai laga dengan buruk, dalam kurung, dihukum penalti red, tapi kemudian dapat merespons dengan baik. Kami menunjukkan banyak elemen berbeda dalam permainan kami, tutupnya. SofaScore memberikan rating 8,5 kepada Jackson Irvine. Pemain berusia 32 tahun itu selain bikin 2 gol, juga catatkan 81% umpan akurat, 3 sapuan, 2 intercept, dan 1 tackle. Bar luas di kalangan publik, dan banyak yang menantikan langkah konkret dari Federasi Sepak Bola Indonesia PSSI untuk mengambil tindakan tegas setelah hasil buruk yang diderita timnas dalam pertandingan terakhirnya. Bagaimana guys menurut kalian? Apakah kalian setuju apabila Presiden menginstruksikan kepada PSSI untuk mengganti Patrick Kluivert agar tidak terjadi kekalahan-kekalahan selanjutnya bagi timnas Indonesia dan digantikan oleh Shin Tae-yong? Coba tulis pendapat kalian pada komentar di bawah ini ya, di sisi lain dan faktanya. Ketua PSSI, Erick Thohir, melalui akun media sosial pribadinya, menegaskan komitmennya untuk terus bekerja keras membangun timnas Indonesia agar bisa tampil di Piala Dunia. Ia juga mengingatkan pentingnya dukungan bagi timnas, baik saat menang maupun kalah. Saya tetap dukung tim nasional sepak bola Indonesia di saat kalah ataupun menang, karena saya mencintai bangsa ini seutuhnya. Saya akan tetap bekerja keras membangun tim nasional ini untuk menembus Piala Dunia. Kepada para pemain, tetap tegakkan kepala kalian. Peluang itu masih ada, tulis Erick Thohir di akun Instagramnya. Semua dibuat sedih, tanpa terkecuali. Termasuk pemain yang gagal mengeksekusi penalti di babak pertama, yakni Kevin Dix. Beginilah pernyataan penuh haru dan kesedihan Kevin Dix melihat timnas Indonesia dibantai Australia. Bagaimana langkah dan persiapan Kevin Dix untuk menghadapi laga selanjutnya? Berikut detail lengkapnya. Kevin Dix akhirnya buka suara setelah timnas Indonesia dipermalukan Australia. Seperti yang diketahui, timnas Indonesia baru saja dipermalukan Australia dengan skor 1-5. Duel ini terlaksana di Sydney Football Stadium, Sydney, Australia, Kamis 20 Maret 2025. Kevin Dix memiliki kesempatan untuk mencetak gol melalui penalti pada kesempatan tersebut. Hal itu terjadi ketika pertandingan baru berjalan 8 menit. Pelanggaran pemain Australia kepada Rafael Struijk di kotak terlarang melahirkan hadiah penalti untuk skuad Garuda. Namun, Kevin Dix gagal menjalankan tugasnya dengan baik. Bola hasil tendangan Kevin Dix membentur tiang gawang Australia dan memantul keluar. Setelah laga, Kevin Dix menilai ada momen bahagia dan sulit dalam sepak bola.
Pemain bernomor punggung 8 itu kemudian berpendapat bahwa laga melawan Australia adalah salah satu momen tersulitnya. Sepak bola penuh dengan pasang surut dan malam ini adalah salah satu momen sulit itu. Kami memberikan yang terbaik, tetapi itu tidak cukup, tulis Kevin Dix dilansir bolasport.com.